Jamu adalah obat tradisional berbahan alami yang merupakan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Biasanya, jamu terbuat dari racikan rempah dan tanaman berkhasiat lainnya. Sejarah mengenai lahirnya jamu tradisional dapat dikatakan sudah ada dari tahun sebelum Masehi, di mana dapat terlihat di beberapa candi yang ada di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penataran, dan lainnya memiliki lukisan dan relief yang menggambarkan keberadaan jamu pada zaman dahulu. Perkembangan industri jamu di Indonesia sendiri baru dimulai sekitar tahun 1900-an, di mana pabrik-pabrik jamu besar mulai berdiri di Indonesia, seperti Jamu Jago, Mustika Ratu, Nyonya Mener, Leo, Sido Muncul, dan lain-lain. Saya jual jamu hampir 4 tahun. Ya kalau musim panas itu meningkat Mbak, yang banyak peminatnya itu ibu-ibu, banyak kebanyakannya itu. Ya anak muda itu jarang lah. Jarang, anak-anak sama itu kayak sinom gitu, anak-anak itu sering sama ibu-ibu kayak beras kencur, temulawak, ini rasa. Berdasarkan berita yang dilansir oleh CNN Indonesia, alasan anak muda enggan minum jamu adalah karena rasa jamu yang pahit, serta kurangnya akses untuk membeli jamu di kalangan rumahnya. Padahal, dulu banyak sekali orang menjualan jamu gendong keliling dari rumah ke rumah. Kalau kemarin pertama pandemi itu alhamdulillah meningkat. Soalnya kan orang-orang itu memang membutuhkan buat imun, katanya menambah kekebalan tubuh, buat jamu. Ya alhamdulillah. Berarti berita yang beredar di TV mengenai jamu itu bisa meningkatkan imunitas dan bisa melawan penyakit corona itu benar ya Bu? Ya bisa benar. Soalnya saya sudah mengalaminya sendiri, sudah mencoba sendiri saya. Pernah sakit gitu, terus saya minum itu terus. Tiap hari minum 1 gelas. Ya alhamdulillah badan itu enak. Jamu terbuat dari bahan alami yang memberikan dampak pada kesehatan tubuh kita. Meskipun prosesnya terlihat lambat, namun tidak memberikan efek samping berbahaya pada tubuh. Contoh tanaman dan rempah yang biasa digunakan dalam membuat jamu adalah temulawak dan kunyit. Penelitian menunjukkan bahwa temulawak dapat berfungsi sebagai antimikroba, anti kanker, dan antioksidan. Sedangkan penelitian farmakologi menyebutkan bahwa kunyit dapat berfungsi sebagai antiinflamasi, antioksidan, anti HIV, dan anti tumor. Pada era yang sudah serba modern seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang menginginkan jalur praktis dalam menangani segala hal, seperti halnya dalam bidang kesehatan. Bukan berarti melarang seseorang untuk mendapatkan pengobatan medis, namun adanya jamu sebagai obat herbal mungkin dapat dijadikan pilihan untuk menangani berbagai penyakit. Aku buka usaha jamu itu mulai dari bulan Juli 2021 hingga sekarang, berarti sekitar 5 bulan. Kenapa membuat usaha jamu? Karena awalnya itu orang tua aku memang diajarin dari kecil cara membuat jamu. Terus orang tua aku juga bisnis jamu waktu masih di Jawa Tengah. Jadi memang jamu aku itu asli Wonogiri di Jawa Tengah. Nah, secara turun-temurun dibawakan dan akhirnya saat melihat ada peluang bisnis, jadinya kami buka usaha jamu di sini. Terus juga selama kuliah aku dapat mata kuliahnya itu tentang konservasi tumbuhan obat. Nah, di sana aku diajarin cara membuat simplicia basah, yaitu jamu yang biasa teman-teman temui gitu, jamu gendong, jamu keliling dan lain-lain. Itu sama bentuknya, tapi itulah awal mula aku buat jamu. Nah, kalau aku sih melihatnya jadi peluang bisnis ya. Di samping pandemi Covid ini berdampak bagi ekonomi, nah itu buat aku jadi peluang gitu buat melihat
semua orang ingin sehat. Nah, salah satunya itu dengan minum jamu. Nah, melihat keluarga kami itu ada potensi untuk membuat jamu, ya udah kenapa kita nggak jadiin ladang berusaha aja gitu awalnya. Kalau menurut aku dilihat dulu nih dari jamunya itu jenisnya kayak apa. Atau kayak jamu yang aku jual itu termasuk jamu yang agak kental ya. Sehingga ada pasarnya sendiri yang lebih suka jamu seperti itu. Tapi kalau untuk mengikuti tren atau zaman, kebanyakan karena memang kebanyakan masyarakat Indonesia ini rentang usianya remaja ke dewasa, jadi kebiasaan tuh mereka lebih suka jamu yang tidak kental gitu. Nah, contohnya kayak misalnya ada yang jadiin minuman herbal biasa gitu. Nah, jadi menurut aku setiap jenis jamu itu ada pangsa pasarnya sendiri gitu. Semakin berkembangnya teknologi, akses kita untuk mengetahui resep dari suatu makanan atau minuman semakin dipermudah. Begitu pula dengan resep pembuatan jamu. Kita bisa membuat jamu dengan bahan yang mudah didapat dengan cara yang sederhana di rumah. Sebagai generasi muda, sudah sepantasnya kita untuk melestarikan jamu sebagai warisan bangsa. Bisa dimulai dengan mengkonsumsi jamu untuk diri kita sendiri atau membuka peluang usaha menjual jamu. Hal ini tentu saja merupakan suatu bentuk dalam melestarikan jamu serta memperlebar eksistensi jamu di tengah masyarakat kembali. Perlunya masyarakat untuk paham bahwa penggunaan obat tradisional seperti jamu, selain harganya yang murah, mudah diperoleh, juga memberikan sedikit efek samping terhadap kesehatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian yang